Pernah nggak sih dengar bapak-bapak ngobrol di pos ronda? Topiknya bisa dari yang masuk akal sampai yang bikin geleng-geleng kepala. Ini bukan podcast yang ngajarin hidup, tapi bisa bikin hidup kerasa lebih gak sendirian. Podcast Sigit, Amin, Endayut terpadu. Obrolan bapak-bapak di seputaran komplek. Santai, receh, kadang waras, kadang malas mikir. Posyandu, Podcast yang gak penting, tapi ngangenin. Segera hadir. siapin kopi, Duduk manis. Dengerin. Teguk mulu teguk. Asik. Asoy. Kopi boleh minta. Kopi boleh minta kalau Harusnya masuk tuh iklannya tuh. Kopi boleh minta. Iya benar. Ya. Nah kali ini kita mau bahas soal bisnis UMKM nih cuy. Parah. Oke. Kan dunia digital kan sekarang udah menjamur banget kan. Banget. Gen Z, Gen Iya. Alpha, Gen Beta ya kan. Wih. Gen Celsius. Derajat Celsius kali. Iya. Katanya sekarang kan kalau mau laku bukan cuma di pasar komplek, Bener. tapi kita harus bisa tembus FYP di TikTok. Bener banget. Pernah FYP nggak status lu? Yeay, nggak pernah. Ini dia status mulu. Gue pernah FYP sampai 1 juta loh. Wih. Cuma Status apaan? ngesut apa kereta. Jadi kereta penuh banget. Terus gue set di Manggarai gitu Iya. kan, orang-orang dorong-dorong segala macem. Foto FYP sampai nonton 1 juta orang. Nah itu kan termasuk bagian dari Iya. pemasaran. Pemasaran. Iya, pemasaran. Jadi kita udah kedatangan narasumber tetangga kita nih. Iya. Pastinya kan, dong. Yang sukses. Amin, amin, besar. amin. Mudah-mudahan Juga- nular. Iya. Iya. Orangnya Amin. besar ya. Besar Ini. semua nih. Iya benar. Kali gue. Jadi bawa bisnis homemade yang naik kelas lewat TikTok. Ya, kita sambut Pak Renata. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak Abang None ya. Assalamualaikum. Salam 5 abad. Iya. Dia mulu yang menang. Ya, tetap di Posyandu. Oke, Pak Renata nih. Pak Renata kan seorang yang sukses ya. Iya. Amin, di bidang Masya sukses Allah. UMKM-nya ya kan. Bagaimana dong? Biji mana? Bagaimana sih cara buat pemasaran kayak melalui media sosial atau TikTok tuh kayak gitu? Cara dan itu Buat jualan. buat jualannya kayak gimana? Oke, jadi saya boleh cerita, saya awal Boleh, pakai boleh. TikTok itu 2020 ya. 2020. Waktu pandemi. Karena waktu itu juga baru muncul TikTok sih. Iya. Iya. Terus kayaknya kok lagi rame orang pakai TikTok dan sebenarnya saya lihat juga target pasar saya lagi main itu tuh. Karena kan target pasar saya kan milenial ya. Iya. 27 sampai 42 tahun gitu. Jadi Oh. kayaknya mereka main TikTok ya udah saya main TikTok lah. Heeh. Nah, terus yang saya lakukan ya tentunya saya bikin video-video kreatif Oh. yang tentunya menyangkut dengan produk saya. Kalau bahasa di marketing sekarang namanya niche. Oh, Niche itu topik atau pembahasan spesifik. Oh. Jadi saya yang bahasnya tentang produk saya. bukan nomor induk siswa bukan. Itu niche. niche atau Nice. topik lah ya. Niche gitu atau topik lah ya. Kita harus tentukan dulu topiknya. Oke. Nah, contohnya kayak ini nih. Ini kan Posyandu. Iya. Betul. Nah, topiknya kan tentang obrolan bapak-bapak. Benar Nanti banget. target pasarnya ya bapak-bapak atau mungkin kalau ada joke-joke lucu berarti kan Gen Z gitu ya. Bener Betul. banget. Nah, berarti ya mainnya tetap TikTok. Yes. Karena TikTok itu target pasar atau orang yang menggunakan TikTok itu Gen Z sama milenial yang Benar lagi banget. banyak. Utamanya yang Iya. Gen Z. Betul. Jadi kalau mau narik, kita mau nembak Gen Z berarti Betul. bikinlah video-video yang memang untuk mereka. Iya, Yang relate ya. gokil, yang lucu, yang relate Iya. itu tadi. Kayak Tapi gitu. dia nggak lucu. Masa? Lu buktinya ketawa mulu. Wali. Nona apa? Minta dansa. Dansanya berapa 4 kali? kali. Iya benar. Dapat mobil dong. Oke. Dapat mobil apa? Iya. Jadi tapi pernah ini Pak ngupload video di TikTok terus FYP atau Alhamdulillah. viewersnya berapa gitu. Lucunya yang FYP itu justru saya pernah ngupload bakar kelapa hijau. Oh. Jadi saya kebetulan kan ada asam urat ya. Oh iya. Nah, saya dapat inilah informasi dari orang tua Heeh. kalau obatnya itu kelapa hijau dibakar. Oh. Nah, Susi gitu yang dibakar. Jangan dong. jadi saya bakar Jadi kelapa sedikit hijau tangan. di atas kompor gas. Iya. Saya kasih caption gini, Apa? buat kalian yang masih muda jangan sampai menyesal. Oke. Nah, jadi caption itu penting tuh. Benar. Caption Oke, itu betul. orang tuh biar apaan nih clickbait. Iya. Nah, orang biar penasaran kan. Heeh. Ini apaan nih ya? Heeh. Kuncinya itu. Jadi 3 detik pertama itu kan harus yang apa ya? Bikin mereka tertarik lah. Iya. Nah, hooks-nya itu kan 3 detik Yep. pertama. Nah, saya hook-nya itu saya bakar
kelapa hijau, Mm-mm. terus padahal durasinya cuma 15 detik tuh totalnya. Iya, Jadi short saya lah. cuma short gitu. Jadi saya cuma ngebakar kelapa tuh sama tulisan-tulisan gitu. Nah, akhirnya orang pada komen tuh, Ya. apaan tuh bang gitu. Itu ya yang komen ya lebih dari 30.000. Keren. Terus total love-nya tuh kalau nggak salah 300 ribuan. Tuh masih ada tuh di saya tuh. Nah, itu akhirnya saya nggak langsung jawab secara ini biar komennya tambah banyak kan. ya. Mereka semakin penasaran. Iya. Nah, itu jadi lucunya di situ. Tapi kan dari situ akhirnya mereka mulai ngeliat profil TikTok saya, Betul. mulai Oke. berkunjung ke profil. Profil Akhirnya dia postingannya apaan sih? Dia tuh sebenarnya apaan sih gitu kan. Nah, tadi niche saya itu kan saya seorang produsen frozen food. Karena Iya. kan saya kebetulan punya 3 TikTok ya. Hmm. 3 akun. Karena itu niche-nya beda-beda. Oh. Ada yang niche-nya tentang frozen food. Iya. Niche-nya tentang, saya punya lembaga psikologi Steven itu. Nah. Sama yang ketiga itu bambu hoki namanya. Saya Oh. jualan bambu hoki juga. Oh. Nah, Itu apa ya? Bambu yang hoki itu kecil, ya kecil. yang bawa Oh. keberuntungan gitu-gitu lah. Oh. Imlek nanti rame. Jadi saya lagi iya, nanam Bang. nih. Iya. Bambu hoki yang ini yang kecil-kecil ada yang buat Iya, pajangan. yang dihias-hias, Iya, nah iya. itu. Bukan bambu buta ya, Mas. Buka? Bambu Ada. gila ada. Bambu buta itu apa ya? Bambu buta. Kan ada beberapa segelintir orang yang mempercayai kalau nemu bambu buta itu harganya tuh bisa Bambu petung Oh, bambu kali. pentung kali yang ketemu ya. Masa? Yang ketemu. Iya, Iya. itu bambu Iya. Tahu gua mah ada lagi lagunya. Apa itu? Sulinga bambu. Iya. Lanjut. Nah itu jadi lucunya malah yang FYP paling gede itu. Oh. Oke. Tapi kalau kayak yang kita, nah tapi ini lucunya juga setelah saya belajar TikTok marketing ya, Iya. itu kita kan saya kan memang pakai TikTok untuk pemasaran produk saya. Ah. Outputnya atau tujuan saya membuat postingan kan biar gimana caranya orang beli. Yap. Betul. Jadi saya sekarang nggak terlalu fokus kepada view saya harus banyak nggak. Iya. Oke. Yang penting ada closing aja. Iya. Jadi Oh. nah ini penting banget nih. Oke, catat. Ini terlepas dari TikTok marketing atau sosial media yang lain Ya. ya. Jadi kalau kita bermain atau kita menjalankan pemasaran, Iya. itu kita harus punya namanya lead magnet dulu. Oh. Lead magnet itu iya. penariknya. Penarik. Penariknya Iya, tuh iya. kalau kita pembahasannya TikTok Direct. berarti ya kita mainnya di TikTok. Di TikTok. Kita bikin video postingan yang menarik di TikTok. Itu namanya lead magnet. Nanti kalau orang udah pengen, misal kita nih niche-nya misal saya seorang produsen frozen food. Iya. Ya. Saya bikin postingan tadi lead magnetnya tentang produk saya. Yap. Nah kalau orang pengen itu harus ada landing page-nya. Oh iya. Lah iya, landing benar. page-nya tuh bisa keranjang Yang kuning kalau di TikTok kan. Bisa nomor WA kita atau bisa gini, silahkan cek bio kita kakak. Ada. Nanti di bio itu dilengkapi Heeh. WA sama alamat kita. Nah. Kalau sisi kita ada TikToknya. Apa? Kalau nggak salah ini ketik ya, klik ya keranda hijau. Mau mati dong. Udahan itu ya, Ember keranda hijau. hijau. Keranda terbang kali. Ya, keranda Lampor dong. Lampor. Nah gitu. Jadi Oke. karena kita pembahasannya TikTok berarti Iya. lead magnetnya di TikTok. Nah nanti baru di TikTok itu kita kasih nomor WA, WA-nya di bio ya, di bio, Bio, kita, ya, bio. atau kita kasih alamat kita juga boleh, atau misal link Shopee kita bisa juga, atau bisa kita spill Shopee kita namanya ini. Nah nanti landing iya. page-nya di situ. Jadi Oh. bahasanya kita pengenin dulu. Heeh. Ketika dia udah pengen nih, belinya di Iya. mana di sini. Oh, Itu namanya landing page. Jadi ada lead magnet sama landing page. Oke. bagus banget tuh. Gitu. Buat posyandu, Bre. Di Iya. TikToknya. Ya, iya. Berarti lu bikin video dulu gitu. Terus Video landing telanjang page-nya lu apa? lari. Nah contohnya kayak Buat ini lead nih. magnet ya. Misal kayak posyandu, nanti lead magnetnya itu di TikTok atau di short. Iya. Iya. Nah, landing page-nya ya postingan YouTube-nya, Iya. konten YouTube-nya. Jadi, wah ini lucu nih. Udah. Nontonnya di mana? Ke Di sini. sini. Nah, itu. Itu udah Udah kita pakai. bisnis itu cuma itu doang prinsipnya. Iya dong. Pemasaran tuh digital. Nah, Mas Renata ini selain dia produksi Frozen food. frozen food, Hmm. beliau juga punya sertifikat halal Mas. Ya, Menguji pendamping halal. Oh, iya. Jadi saya membantu UMKM untuk bisa memiliki sertifikat halal secara gratis, Oh, oke. khususnya Provinsi Jawa Barat. Kalau saya misalnya pengen punya sertifikat mubah bisa. Apa tuh? Mubah. Mubah. Macam-macam aja. Jais. Jadi ada Makro alam, ada alam. juga. Ya, itu maksudnya. Kalau saya mau pengen bikin Iya. sertifikat makro gimana? Dada aja ya. Iya, kocak ya. Atau mau dihalalin lagi? Iya. Bapak-bapak mah pengennya ngalalin mulu ya. Apalagi kalau kayak itu. Apa? Ya itu dah. Tapi Pak Renata dari yang kayak landing page tadi itu kalau misalnya Ya mungkin pengetahuan Pak Renata lah dibanding yang lain itu ada nggak sih berapa mungkin kayak orderan atau dari landing page itu gitu, Shopee atau apa gitu? Ya jadi ya ngebantu banget sih tentunya. Jadi kalau kita kunci itu sekarang
ya dari 2020 itu saya udah fokus. Jadi saya bikin pemasaran itu untuk lead magnet. Yang penting tuh orang tertarik dulu nih. Dia kepo. Ini produk apaan sih kok tahu kok dibalik diisi bakso sapi. Oh ternyata ada ya produk namanya tahu balik. Oh udah BP POM sama halal lagi gitu kan. Jadi kan konsumen udah percaya ya. Nah belinya kemana? Nah baru kita sediakan landing page. Kalau misal kayak frozen food agak susah sebenarnya di Keranjang Kuning. Karena Keranjang Kuning TikTok itu produknya harus bisa dikirim minimum 5 hari dalam suhu ruang. Kalau frozen food kan nggak bisa. Oh iya. Jadi kalau teman-teman mau jualan di TikTok, saya sarankan produk non food atau makanan yang tahan paling tidak 7 hari di suhu ruang. Snack lah ya. Snack, cemilan, atau misal ya sekalian aja non food, misal bisa bikin kerajinan tangan, tangan. Intinya yang tahan dikirim suhu ruang dalam waktu 7 hari. Nah kalau saya karena frozen food, saya juga belajar kan banyak saya lihat live itu, wih ada orang jualan pempek berani ya dia Keranjang Kuning. Ternyata dia dikeringkan. Nah itu jadi PR lagi kan. Cuma kan karena saya frozen food, endingnya saya target pasar saya tetap Jabodetabek aja. Jadi di luar Jabodetabek ya saya bilang, Bu, produk saya ini hanya tahan 36 jam di suhu ruang karena frozen food. Kalau Ibu mau beli produk saya harus pakai pengiriman yang cepat. Misal kayak JNE Yes. Tiki itu yang yakin esok sampai. Yes itu JNE, Tiki itu yang kilat itu loh. Atau misal saya pernah kirim juga ke Papua itu harus pakai styrofoam. Karena styrofoam itu kan juga harus nambah kos lagi. Jadi karena kebetulan saya kemarin S2 saya tesis saya kan meneliti usaha saya sendiri. Nah, 87% reseller saya itu Jabodetabek. Ya udah saya fokus Jabodetabek aja. Jadi saya target pasar saya Jabodetabek. Tapi kalau ada orang dari Sabang sampai Merauke mau beli produk saya tetap saya layani. Itu namanya bonus. Tapi target pasar utama saya tetap Jabodetabek aja. Jadi kalau kita misal gini, tadi yang pernah saya bahas juga ya. Jadi kalau kita berburu ke hutan kijang, ya udah fokus kijang aja. Lebihnya dapat kelinci, dapat apa itu bonus. Tapi fokusnya tetap kijang. Gitu. Kijangnya Innova Ribbon lagi kan. Besok gue bikin usaha. Zenik ya. Boleh saya besok bikin usaha. Usaha apa? Rendang iguana. Belum ada tuh, boleh tuh. Cuma kayaknya susah dihalalin nih. Nah sekarang mungkin Pak Renata bisa mungkin pernah ngupload tentang storytelling pembuatan tahu atau segala macam di media sosial. Itu lumayan juga tuh. Jadi ternyata sesuatu yang jadi gini, kalau saya perhatikan ya, jadi orang itu sekarang nonton sosmed itu karena mungkin sudah banyak masalah kali orang-orang ya. Jadi dia tuh pengen tahu gimana sih kok ada produk ini bisa jadi tuh prosesnya gimana. Nah itu tuh orang tuh suka tuh kayak gitu. Jadi yang kreatif, yang unik, yang mungkin belum pernah ada gitu. Jadi kuncinya kalau teman-teman mau bikin video yang mau ditonton banyak orang, atau istilahnya punya view yang banyak ya, tentunya terus tadi kreatif, unik, terus yang belum ada gitu. Beda lah bahasa gitu atau kelainan. Posyandu termasuk beda. Belum Bebek ada. kuda belum. Bebek kuda. Belum ada posyandu. Gila. Iya, berarti harus terus di up tuh. Harus itu penting. Nah mungkin teman-teman kalau misalnya punya usaha yang di TikTok, misalnya udah ada Keranjang Kuningnya, frozen food boleh share di sini. Betul dong. Apalagi dikirimin makanan. Tetap di Posyandu. Kita mau nanya nih Pak. Jadi selain penjualan naik, apa dampak lain dari TikTok untuk bisnis Pak Renata? Ya pastinya karena kita main sosmed itu kan untuk awareness ya. Orang itu biar tahu nih ada brand namanya Tanah B, lokasinya di Depok nih Sawangan. Jadi selain penjualan ya tentunya biar mereka kita dikenal. Nanti biar mereka tuh masuk ke awarenessnya mereka, ke otaknya mereka. Jadi kalau saya mau beli frozen food ya Tanah B Food gitu. Solusinya itu. Sama jangka panjangnya ya tentunya nanti kalau lama-lama akun saya gede kan bisa di-endorse juga jadinya. Itu harapannya. Bisa di-endorse sama Sasa kan lumayan kan. Karena BeFood menggunakan Sasa gitu. Misal nih walaupun kita nggak pakai MSG sih sebenarnya. Contohnya gitu. Berarti buat branding lah istilahnya gitu. Iya, gitu. Kali di sini ntar ada logo Sasha gitu. Iya, lumayan kan. Ya Sasa. Iya. Generasi micin ya. Kita adalah generasi micin. Coba pakailah produk ini. Nah, terus kalau komunitas nih Pak, mungkin Bapak punya komunitas apa nih kalau misalnya di Depok? Pasti punya lah. Ya pastinya komunitas UMKM ya. Dari level kelurahan, kecamatan, ya provinsi sampai nasional ada. Nah jadi
gunanya komunitas itu tentunya untuk kita sharing. Iya. Terus Bukan tentunya It's Me bukan? Iya. It's Me atau Hip Me gitu. Oh enggak, kita lebih ke kayak misal saya kan pendamping UMKM juga, pendamping Kota Depok sama Provinsi Jawa Barat. Nah jadi ya saya membawahi binaan saya gitu kan, yang kurang lebih ya ribuan orang itu gitu. Jadi ya kita ribuan di Depok aja kita ada ya kurang lebih 300-an. Terus Jawa Barat gitu kan. Jadi ya terus dari saya kan pendamping UMKM itu dari 2022 sampai 2025 lah ya. Ya udah 3 tahun, taruhlah kalau setahun 300 kan berarti udah ya taruhlah 3-4 tahun udah 1000-an gitu kan. Nah itu juga Pak. Belum UMKM yang lain. Kayak Posyandu ini sebenarnya ada pemasarannya. Kayak saya undang Bapak tuh sebenarnya buat ya tenang, nanti kita share ya. Jadi biar teman-teman tahu nih Posyandu ini. 300. Dari itu ya minimal nonton 1000 lah ya. 1000 lah ya. Jangan lupa tonton Posyandu. Nah, dari komunitas tadi tuh Pak, mungkin bisa di spill gitu. Maksudnya komunitas kan kayak yang tadi Bapak punya itu kan komunitas dari bawahan sendiri ya. UMKM. Kalau misalnya UMKM lain nih, contoh misalnya kayak misalnya produk yang di luar Pak Renata jual. Iya betul. Atau misalnya fungsi dari komunitas itu kayak gimana gitu. Pastinya kan bermacam-macam tuh UMKM-nya Mas ya. Iya, campur-campur ya Mas. Jadi ada grup UMKM khusus kuliner. Nanti ada lagi ya? Iya, jadi sebenarnya UMKM itu kan kalau yang industri loh ya, itu kan kita bagi 3 ya. Jadi kuliner, terus craft, sama fashion. Jadi kalau kuliner ya kayak saya nih ya, makanan-makanan apapun itu kuliner kan. Kalau craft kerajinan. Kalau craft tuh kerajinan, kayak gini nih craft nih, bikin asbak atau apa. Nah kalau fashion tuh bikin baju, bikin yang dikenakan orang lah kayak gitu. Kalau UMKM yang keempat? Jasa. Jasa. Saya baru pengen bikin UMKM ani-ani. Penyediaannya ani. Ani-ani buat padi itu loh ya maksudnya ya. Buat potongan padi di sawah. Iya. Bukan yang itu kan. Ya jadi gue nyapuin ini. Kirain dia nyebokin. Sigit, gue ada yang nyapuin. Tapi kalau misalnya mungkin channel komunitas di Depok sendiri mungkin ada di mana Pak? Ya tentunya di Dinas Koperasi Usaha Mikro ya. Di daerah? Kalau ya di Balai Kota, kalau Balai Kota itu ada grup WUB, Wirausaha Baru. Terus kalau saya ya UMKM Jabar Juara gitu. Jabar Juara. Iya, jadi kalau kita ya namanya grup WA ya ramenya di WA. Paling pas ketemu aja mau ketemu di mana nih. Misal kita di Balatkop. Balatkop tuh di Sukma Jaya. Ya nanti kita ada kegiatan di Sukma Jaya. Misal kita mau bikin acara, ada undangan bazar juga di Balai Kota, di Margonda. Nah nanti kita ke sana. Oke, jangan lupa Pak MC-nya kita ya. Berarti sama dinas itu. Tenang aja Pak, promoin aja. Biasanya Kominfo kalau nggak protokoler. Kalian. Ya. Nah, tapi boleh di-spill nggak Pak? Kira-kira trading yang bikin pemasaran itu naik kalau di produk Pak Re itu kapan? Maksudnya kalau misalnya contoh apakah Ramadan atau bulan Muharram momennya trading dari 12 bulan ini kapan kira-kira? Ya tentunya bulan puasa ya. Ramadan itu emang ya alhamdulillah istilahnya yang kita kuliner tuh usaha kuliner itu pada panen gitu. Frozen sih ya. Karena buat sahur ya, buat buat takjil. Benar. Nah, terus biasanya kalau habis rame gitu, habis lebaran turun. Sama musim-musim anak mau sekolah tuh. Itu agak turun, tapi nanti kalau udah mulai masuk, nah itu orang tuanya biasanya mulai berpikir kan istilahnya teman anaknya baru. Orang tuanya juga pasti punya teman orang tua yang baru juga kan. Akhirnya mulai kepikiran, wah kayaknya boleh nih gue jualin gitu. Jadi dia nyari produk, dagang. Dia ngambil produk dari saya, dijual lagi ke sekolahan. Jadi itu alhamdulillah panennya tuh 2 itu biasanya, pas Ramadan sama pas masuk ajaran baru. Kalau dari persentase berapa tuh Pak? Dari bandingan setahun ya. Di Ramadan dan ajaran baru itu ya kalau Ramadan bisa paling gede 30% dari semua bulan. Bisa 30%. Kenaikannya tuh. Iya. Ya lebaran makan tupat, frozen. Kalau yang kenaikan kelas tadi bisa sampai 10 atau 20. 15-an lah ya. Dari total setahun loh ya. Ya tetap paling gede Ramadan ya. Ramadan sama tahun ajaran. Kayak ini kan mulai masuk nih. Itu saya mulai rame lagi. Nah gitu. Tapi nanti kalau biasanya sama ini Natal tahun baru itu juga naik. Gitu. Biasanya bakaran ya gitu-gitu. Nah, terus kalau untuk branding, Pak, misalnya di event itu pernah nggak Pak? Contoh kayak kalau misalnya pemasarannya di G-Expo atau PRJ atau segala macam. Nah, dan itu biasanya untuk menaikkan branding itu bisa
apa ya istilahnya? Lewat apa? Berpengaruh. Media. Berpengaruh nggak sih? Oh iya. Oh, Kalau yang tadi. pengaruh banget. Yang event Iya. tadi. Iya, event. event. Iya. Oh, jadi kalau ada bazar gitu. Iya, ya. bazar. Jadi gini, teman-teman itu terkadang agak lucu saya lihat gini UMKM itu. Mm-mm. Mereka menggantungkan diri dari Iya. bazar. Oke. Nah, padahal tujuan bazar itu sebenarnya oke lah cari omset oke ya. Yap. Ah, Tapi tujuan utamanya itu bukan cari omset, tapi branding. Branding. Oh, brandingan ya. Gimana di situ kan momen ketika orang banyak benar. datang, Iya. yang penting tahu brandnya Bapak Ibu. Iya. Makanya di situ silahkan sediakan sampel. Oke. Bikin aja kecil-kecil, kayak Oh, kita iya. main ke PRJ itu kan ada Betul. sampel kecil-kecil tuh. Iya. Nah, mereka biar nyobain tahu oh nih mereknya ini belinya Iya. di sini. Heeh. Mungkin dia nggak closing beli pas saat bazar, Yap. Iya. tapi ketika kita ya itu Mike kalau Next-nya kita ya. kalau kita punya kalau kita ikut bazar, Iya. paling tidak minimum kita punya flyer atau banner. Iya. Kalau kita nggak bayar itu dia suruh moto. Tapi kalau kita punya sedikit rezeki bikin kartu nama, Iya. bikin mini flyer Iya. gitu aja. Jadi, Bu, ini ya Bu, saya kasih flyer nanti kalau Ibu pengen belinya di sini. Mm-mm. Atau misal sekarang yang lagi rame itu kita bikin scan WA. Ya, Ya nanti dia suruh nyeken udah Dan nanti masuk. masuk Iya. gitu. Iya, iya. Nah, itu itu database buat database. ya, tapi sekarang UMKM saya perhatikan Heeh. ahlul bazar bergantung hidupnya di bazar. Jadi kalau nggak ada bazar nggak dapat omset. Nah, salah. Oh. Salah iya, banget iya, itu iya. saya bilang. Mohon Ah, maaf iya. nih. Jadi yang ahli-ahli bazar saya mohon maaf kalau bilang gini. Jadi Heeh. justru bazar itu jangan buat cari uang. Jadi Oke brandingan lah kalau ya. kalau uang tuh bonusnya, tapi Yap. yang penting brandingnya. Brandingnya. Nanti biar ketika orang beli karena kalau cuma ngandelin bazar ya cuma di bazar tok. Iya. Tapi kalau kita sediain kartu nama, mini banner, Heeh. nanti bisa berkepanjangan nih. Iya. Iya. Misal dia sekali beli cocok, enak juga nih. Misal Iya. Pak Amin jualan kopi, enak juga kopinya Heeh. Pak Amin. Terus gini, Pak Amin, boleh nggak aku resellerin kopinya Pak Amin tak jual di kantorku? Harganya berapa kalau reseller sekian? Iya. Kan manjang kan? Iya. Betul. Nah, Jangka gitu, panjang itu jangka ya, panjang. iya. Tapi kalau kita cuma fokus di bazar, Iya. kopinya Pak Amin enak, udah selesai. Beli cuma Iya. satu gelas buat dia Oh, sendiri. iya. Iya kan? Iya, iya. Tapi yang justru kita berpikir itu harus jangka panjang. Benar. Karena kan kita nggak makan cuma untuk hari ini. Iya. betul. Makannya kan untuk sampai ke meninggoy Iya. kan. Meninggoy gitu kan. Nah, Asoy jadi buat doi. cross selling lah istilahnya gitu. Iya, bener. Belum sampai Nanti- sih gini. Sampai dong. Mantap tuh. Ini tipsnya tuh udah banyak banget ya buat Bener. ibu-ibu atau bapak-bapak yang Iya. sedang mulai UMKM. Heeh. Nah, boleh deh kalau nanya-nanya nanti kita siapin grup Betul. WA atau Wih. masih tetap di Posyandu. Mas Rey, kalau Siap. mau minta tipsnya nih, kalau misalnya ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen jualan pakai media TikTok itu, Ya. seperti apa tipsnya? Oke, yang pertama tentunya kita produknya dulu ya. Oh ya, Produknya harus yang dibutuhkan sama konsumen. oke. Karena kalau kita jualan produk yang nggak dibutuhkan konsumen, mau seviral apapun videonya, juga endingnya nggak akan closing kan. Iya. Nah, jadi produknya harus yang dibutuhkan. Iya. Misal nggak apa-apa, misal bisa bikin dimsum ya udah, berarti fokus dulu produknya dimsum. Bisa. Nah, setelah itu kita tentukan tadi niche tadi. Mm-mm. Berarti kan niche-nya tentang saya seorang produsen dimsum, berarti saya cerita apapun tentang dimsum. Nah, Mm-mm. baru dimsum tadi dibuat video yang sekreatif mungkin. Nah, nanti kalau kreatif itu Iya. tadi kan namanya lead magnet tadi. Iya. Nah, baru kalau dia udah bikin video kreatif, orang udah tertarik, kayaknya enak nih dimsumnya dengan beberapa angle video atau misal dia Betul. bikin video yang bikin orang jadi pengen. Iya. Nah, baru disediakan yang terakhir landing page. Landing Betul, betul. page. Landing page-nya misal kalau untuk taruhlah kalau yang frozen, kalau untuk yang keranjang kuning agak riskan. Iya. Karena kan dia nggak bisa tahan 5 hari 7 hari disuruh. Kasih nomor WA aja. Jadi Iya, paling iya, gini, buat di bio kalau ya. di bio, kalau mau ini silakan cek bio Kakak. Nah, nanti biar dia ngejabri. Nah, Oh iya. WA itu media landing page. Oh. Oke. Jadi landing page itu bisa 3 sih, 4 malahan. Keranjang kuning, Iya. terus misal link marketplace kita, Yap. atau kalau saya nggak bisa jualan di keranjang kuning sama marketplace, ya udah WA. Heeh. Yang paling keren ya website. Iya, Jadi website. misal Jadi kalau bisa. mau beli produk saya, mau di stalking, silakan kunjungi website ini. Nah, website itu tuh namanya landing page. Kalau tapi saya nggak punya keranjang kuning. Saya kalau keranjang kuning produknya riskan, nggak bisa. Terus marketplace juga belum punya website apalagi. Ya udah berarti WA. WA itu udah paling powerful. Tiap hari kita megang HP kan. Kalau Betul, WA betul, nggak betul. punya di zaman Flintstone. Iya. Sama mungkin dijelasin ya dinsamnya tuh isinya apa aja. Iya, nah itu Ada tadi kreatif. udang, ada ayam segala macam gitu. Iya, didetailkan lah. Iya, Tepuk tangan didetailkan. dulu dong buat Pak Renata. Wih. Ternyata Insya Allah. media yang viral itu membuat viral kayak TikTok yang viral segala macam sangat berpengaruh untuk penjualan Iya. kita. Iya, Banget, pasti. Jadi intinya tuh jangan remehin TikTok. Betul. TikTok itu bukan media cuma buat joget-joget doang. Benar. Tapi juga bisa jadi marketplace modern saat ini. Keren. Cari cuan. Cari cuan. Hamba cuan. Jadi terima kasih Pak Renata sudah sharing-sharing ke kita. Iya. Siap. Semoga makin sukses Amin. dan warga komplek bisa ikut Allahumma amin. belajar. Belajar. Tetap saksikan Amin. di
Posyandu. Pernah nggak sih dengar bapak-bapak ngobrol di pos ronda? Topiknya bisa dari yang masuk akal sampai yang bikin geleng-geleng kepala. Ini bukan podcast yang ngajarin hidup, tapi bisa bikin hidup kerasa lebih gak sendirian. Podcast Sigit, Amin, Endayu terpadu. Obrolan bapak-bapak di seputaran komplek. Santai, receh, kadang waras, kadang malas mikir. Posyandu, Podcast yang gak penting, tapi ngangenin. Segera hadir, siapin kopi, Duduk manis. dengerin.